Ladies and gentlemen, are you ready? Okay, let's go. Ladies and gentlemen, her. Saya Ragi. Saya Zalfa. Saya Meira. Saya Komang dan kami berempat dari peradaban Inka. Ini adalah kerajaan terbesar di belahan barat yang pernah ada, dengan populasi hampir 10 juta orang. Di atas area seluas lebih dari 900.000 km persegi, penduduknya membangun pusat administrasi besar, kuil, sistem jalan, dan kanal yang luas. Mereka melakukannya di medan yang ekstrim dan tidak ramah. Semuanya tanpa menggunakan roda, kuda, besi, atau bahkan bahasa tertulis. Namun, dalam 100 tahun kebangkitannya, pada abad ke-15, Kekaisaran Inka telah musnah. Menurut legenda, nenek moyang penguasa Inka diciptakan oleh Dewa Matahari Inti. Dan mereka muncul dari sebuah gua bernama Tambo Toko. 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan yang memimpin adalah Ayar Mangku, yang membawa tongkat emas dengan instruksi untuk menemukan tempat di mana tongkat itu akan tenggelam ke dalam tanah, menunjukkan tanah yang subur. Setelah banyak petualangan dan pencarian ekstensif, Ayar Mangku dan saudara-saudaranya mencapai lembah Cusco, di mana tongkatnya menembus tanah. Setelah melawan penduduk asli setempat yang bengis, mereka mendirikan ibu kota mereka, dan Ayar Mangku menjadi Mangkok Kapak, Sapa Inka pertama dan Raja suku Inka. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa suku Inka pertama kali menetap di lembah ini sekitar tahun 1200 Masehi. Mereka tetap menjadi kerajaan kecil sampai tahun 1438 Masehi. Ketika mereka hampir dikuasai oleh suku tangga Chanka, Raja Inka saat ini, Viracocha, dan ahli warisnya ditunjuk melarikan diri dalam ketakutan. Tetapi salah satu putranya yang lain tetap tinggal dan berhasil mengumpulkan pertahanan kota. Untuk keterampilan militernya, ia menjadi penguasa Inka ke-9 dengan asumsi nama Pasacuti atau bencana. Pasacuti memperluas kekuasaan Inka di seluruh pegunungan Andes, mengubah kerajaan menjadi sebuah kerajaan melalui reformasi ekstensif. Wilayah kekaisaran direorganisasi menjadi sebagai Tahu Antisuyo atau disebut 4/4 dengan 4 divisi diperintah oleh gubernur yang melapor kepada raja. Meskipun suku Inka tidak memiliki tulisan, mereka menggunakan sistem rumit yang disebut Quipu untuk mencatat angka dan mungkin informasi lainnya. Birokrasi berbasis desimal memungkinkan perpajakan yang sistematis dan efisien dari subjek kekaisaran. Sebagai imbalannya, kekaisaran menyediakan keamanan, infrastruktur, dan makanan dengan gudang besar yang berisi kebutuhan untuk digunakan saat dibutuhkan. Teras besar dan pekerjaan irigasi dibangun dan berbagai tanaman ditanam di ketinggian yang berbeda untuk diangkut ke seluruh kerajaan. Dan pada masa pemerintahan Pasacuti, perkebunan terkenal Machu Picchu pun dibangun. Putra Patrajuti, Topa Inka, melanjutkan ekspansi militer kekaisaran dan ia akhirnya menjadi penguasa pada 1471 Masehi. Pada akhir masa pemerintahannya, kekaisaran mencakup sebagian besar Amerika Selatan bagian barat. Putra Topa Huan Capak menggantikannya pada tahun 1493. Namun kampanye militer jauh dari penguasa baru itu membuat tatanan sosial menjadi tegang. Pada tahun 1524, Huan Capak terkena demam. Pemelakuan yang telah tiba di Karibia beberapa waktu sebelumnya membawa penyakit yang tidak dapat dilawan oleh penduduk asli. Jutaan orang tewas dalam masalah itu, termasuk Huan Capak dan ahli waris yang sudah ditunjuk. Tahta yang kosong memicu perang saudara antara dua bersaudara yang masih hidup, yaitu Atahualpa dan Huascar, yang sangat melemahkan kekaisaran.
Pada tahun 1532, setelah akhirnya memenangkan perang saudara Inca, Atahualpa dan pasukannya menghadapi penjajah Eropa. Meskipun kalah jumlah, Francisco Pizarro dan kelompok kecil penakluknya mengejutkan pasukan raja yang jauh lebih besar dengan senjata dan kuda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Atahualpa ditawan dan dibunuh sekitar setahun kemudian. Para penakluk Spanyol terpesona oleh ibu kota Cusco. Pizarro menggambarkannya begitu indah sehingga akan menjadi luar biasa bahkan di Spanyol. Meskipun ibu kota telah jatuh dan penduduk asli telah dihancurkan oleh perang saudara dan penyakit, beberapa suku Inca jatuh kembali ke ibu kota baru di Vilcabamba dan melawan selama 40 tahun berikutnya. Tetapi pada tahun 1572, orang-orang Spanyol telah menghancurkan semua perlawanan yang tersisa bersama dengan banyak warisan fisik dan budaya suku Inca. Dengan demikian, kerajaan Inca yang besar jatuh lebih cepat daripada kebangkitannya.